Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian nih hari ini? Sehat semua ya? Insya Allah. Alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Oke, hari ini kita masuk materi PJOK ya. Jangan lupa kalian absen dulu di grup. Nanti Bu Indi share, Bu Indi list, kemudian kalian absen. Ya. Gimana nih? Enak nggak belajar di rumah? Ya pasti jawabannya ada beberapa anak yang bilang enak, ada juga yang enggak ya. Tapi kalian tetap semangat, jaga protokol kesehatan. Kalau kalian keluar rumah jangan lupa pakai masker. Oke anak-anak, pembelajaran kita hari ini untuk materi hari ini mengenai permainan bola kecil. Oke. Sebelum kita mulai ke materi, kita berdoa dulu ya. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Oke, kita lihat materi mengenai permainan bola kecil. Permainan bola kecil. KD yang akan kita pelajari untuk bab ini adalah 1. KD.2 memahami variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. KD 4.2 mempraktikkan variasi dan kombinasi gerak spesifik dalam berbagai permainan bola kecil sederhana dan atau tradisional. Pengertian permainan bola kecil. Apa sih bola kecil itu? Nah, permainan bola kecil itu adalah salah satu permainan dari cabang olahraga yang memanfaatkan bola kecil ataupun shuttlecock sebagai bahan permainannya dan biasanya menggunakan alat bantu pemukul yang bisa dimainkan secara perorangan maupun beregu. Kemudian, macam-macam permainan bola kecil. Nah, ada yang tahu bola kecil itu apa saja cabang olahraganya? Oke, coba perhatikan gambar berikut ini. Lihat, gambar nomor 1. Oke, itu gambar apa ya? Kira-kira cabang olahraga apa? Ya, betul. Kita lihat lagi. Ini kira-kira cabang olahraga apa ya? Ada pemukul, ada stick, ada bola, ada orang yang memukul. Nah, apa ya? Ada yang tahu? Kita lihat ya, nanti jawabannya betul atau enggak nih. Gambar yang ketiga, oke, hampir mirip ya. Ada stick, ada bola, ada yang melempar, ada yang memukul. Nah, apa bedanya nih? Nah, oke, kita lihat lagi. Nah, ini gambar yang keempat. Pasti kalian tahu jawabannya. Oke, betul tidak ya jawaban kalian? Oke, gambar yang pertama itu permainan bulu tangkis, betul. Yang kedua itu softball. Yang ketiga itu adalah permainan rounders atau bola bakar. Nanti di semester 2 kita akan belajar mengenai rounders atau softball. Karena ini olahraga beregu yang harus dimainkan oleh banyak orang. Sementara kita kan sedang pandemik, sedang COVID, jadi kita tidak bisa melakukan olahraga ini. Sabar ya anak-anak ya. Oke, yang terakhir itu adalah tenis meja. Nah, untuk semester 1 ini akan Ibu sampaikan materinya mengenai bulu tangkis dan tenis meja. Untuk sementara kita belajar bulu tangkis terlebih dahulu ya. Permainan bulu tangkis. Nah, apa sih permainan bulu tangkis itu? Permainan bulu tangkis merupakan olahraga kebanggaan yang ada di negara kita. Olahraga inilah yang pertama kali mendapatkan medali emas pada kejuaraan Olimpiade pada tahun 1992. Ada yang tahu nggak siapa yang mendapatkan medali emas itu? Ada yang tahu? Wah, kalian nggak gaul ya. Baca dong. Yang mendapatkan medali emas itu yang sekarang menjadi suami istri, Susi Susanti dan
Alan Budi Kusuma. Ya, dulu itu mereka lah yang pertama kali mendapatkan medali emas pada tahun 1992. Oke, permainan bulu tangkis adalah sebuah cabang olahraga yang memukul dan menangkis bola yang terbuat dari bulu. Bulunya itu disebut dengan shuttlecock. Inti permainan ini adalah memasukkan bola atau shuttlecock tersebut ke lapangan lawan. Nah, tinggi netnya kurang lebih 1,55 meter dari lantai. Ada jaring yang membatasi kedua bagian lapangan permainan di mana para pemain berdiri dan melakukan gerakan-gerakan tipuan. Itulah bulu tangkis. Nah, sekarang apa sih tujuan bermain bulu tangkis itu? Ternyata permainan bulu tangkis itu bertujuan untuk mengembalikan shuttlecock ke bidang lapangan permainan lawan dan tidak dapat dijangkau oleh lawan, sehingga menghasilkan angka. Karena untuk menjadi pemenang itu harus mendapatkan angka. Berapa sih angka yang harus dicapai? Angka yang harus dicapai untuk memenangkan satu set permainan bulu tangkis adalah 21. Jadi dianggap menang satu set itu apabila salah satu pemain mendapatkan angka 21. Ya. Oke, dalam permainan bulu tangkis ada istilah yang namanya jus. Ada yang tahu? Bukan jus melon ya. Jus itu di mana posisi angka itu sama. Karena tertingginya 21, maka dikatakan jus apabila posisi angka itu 20-20. Nah, bagaimana menentukan pemenangnya? Untuk menentukan pemenangnya, yaitu dengan cara siapa yang terlebih dahulu mencapai angka paling besar dengan selisih 2 angka. Jadi angka terakhirnya itu contoh misalkan 20-22. Maka yang mencapai angka 22 dialah yang menjadi pemenangnya. Nah, untuk memenangkan suatu pertandingan bulu tangkis itu biasanya ditentukan oleh set. Apabila memenangkan 2 set, maka resmi dikatakan menjadi pemenang. Kemenangan 2 set itu biasanya disebut two winning set. Jadi mencapai 2 set kemenangan. Bu, gimana kalau misalkan set pertama si A menang, set yang keduanya si B yang menang. Akhirnya posisinya itu 1-1. Nah, untuk mencari pemenangnya, maka akan diadakan set yang ketiga. Nah, yang mencapai kemenangan 2 set dialah yang menang. Oke, permainan bulu tangkis ini bisa dimainkan oleh satu orang yang disebut single atau dimainkan oleh 2 orang atau yang disebut double. Dalam cabang bulu tangkis ini ada single putra, single putri, tunggal putra atau tunggal putri, kemudian ada yang disebut dengan double. Ada 3 nih, ganda putra, ganda putri, dan ganda campuran. Ya, oke, kita lanjut. Kemudian, apa saja sih peralatan yang diperlukan dalam permainan ini? 1, kita membutuhkan yang pasti kalau mau main ini kita harus punya raket dan shuttlecock. Ya, yang kedua yang kita butuhkan adalah net. Nah, atau jaring. Kalau nanti kalian bermain di rumah tidak ada net, kalian jangan maksa. Nggak usah mencari jaring untuk dijadikan net. Bisa kalian gunakan alat modifikasi, misalkan tali rafia boleh kalian pasang di 2 buah tiang. Ya, yang tingginya itu kurang lebih 1,55 meter. Yang dibutuhkan lagi adalah, yang pasti yang penting ini adalah lapangan. Nah, kalau nanti kalian bermain di rumah, tidak perlu mengikuti ukuran yang baku. Cukup di lapangan yang tersedia di rumah kalian, atau di depan rumah juga nggak apa-apa. Kita lihat, nah ada ukuran lapangan. Panjang lapangannya itu kurang lebih 13,40 meter. Ya, kemudian untuk lebarnya itu kurang lebih 6,10 meter. Jadi panjang 13 meter kurang lebih, lebarnya 6 meter. Oke, nah di bulu tangkis itu kan biasanya garisnya ada banyak tuh. Nah, ini batas servis. Jadi servis itu kalau kalian mengenai daerah sini itu dikatakan tidak sah.
Jadi servis itu harus nyampe ke daerah sini. Ada area servis kiri dan ada area servis kanan. Jadi kalau kalian melakukan servis, kalian harus sampai ke area ini. Apabila masuk ke area yang di sini, berarti kalian tidak akan mendapatkan nilai. Nilai adalah untuk lawan. Ya, itu kurang lebih mengenai lapangan. Kita lanjutkan. Nah, kita lanjut ke gerak spesifik permainan bulu tangkis. Apa saja sih gerak spesifiknya? Pasti kalian sudah tahu. Karena kelas 7 pernah belajar, kelas 8 pernah belajar. Ya, ini gerakan spesifiknya. Nah, di dalam permainan bulu tangkis terdapat beberapa gerakan-gerakan spesifik. Spesifik itu artinya yang sudah pasti yang hanya ada dalam permainan bulu tangkis. Gerakan itu diantaranya ada yang namanya gerakan spesifik pukulan. Gerak spesifik pukulan adalah cara-cara melakukan pada permainan bulu tangkis dengan tujuan menerbangkan shuttlecock ke bidang lapangan lawan. Gerak spesifik itu terdiri dari ada yang namanya service, ada yang namanya forehand, backhand, lob, drop shot, smash, dan drive. Yang kayak gimana sih Bu? Mungkin kalian pernah melakukan, hanya kalian tidak tahu namanya. Nih, oke kita lanjut ya. Ada service, ada forehand dan backhand, ada smash, ada lob, ada drop shot, ada drive, dan ada netting. Yang kayak gimana sih Bu gerakannya? Oke, kita lihat lagi ya. Nih, yang pertama, nah lihat gambar nomor 1. Itu yang dinamakan service panjang atau long service atau forehand service. Itu biasanya digunakan di nomor single atau tunggal. Gambar yang kedua itu service pendek, betul, atau short service atau backhand service. Ya, gambar nomor 3 itu flick service. Jadi servisnya agak sedikit memutar. Kita lanjut. Nah, ini yang dinamakan forehand dan backhand. Forehand itu pukulan dari arah kanan. Jadi kalian mengambil bola atau shuttlecock itu dari arah kanan. Kalau backhand, kalian mengambil shuttlecock itu dari arah kiri. Oke, itu yang namanya forehand dan backhand. Kemudian nih, apa nih gerakan ini? Pasti kalian tahu. Ada gerakan meloncatnya nih, sambil memukul keras. Dan bolanya itu jatuh menukik tajam di depan. Ya, betul. Itu namanya smash. Ya, betul. Uki kayaknya yang jawab nih. Apa Dimas nih? Oke, kita lanjut lagi ya. Ada gerakan spesifik memukul dalam permainan bulu tangkis. Nah, ada lagi nih. Ini yang dinamakan drive. Drive itu pukulan lurus. Nah, ini ada gambarnya nih. Kemudian ada overhead. Overhead atau barangkali lob ya. Karena bolanya itu diambil dari atas kepala. Pukulan lob. Kemudian ada drop shot. Drop shot itu hampir sama seperti smash, tapi arah bolanya itu ke pojok lapangan belakang. Ya, kalau smash tadi posisi bola biasanya di depan pemain atau menukik tajam, tapi kalau drop shot biasanya mengarah ke belakang lapangan. Ya, kemudian ada netting. Netting itu gerakan di dekat net. Ya, biasanya shuttlecocknya berada dekat dengan net. Oke, kalian lakukan permainan bulu tangkis single aja. 1 lawan 1. Lawannya boleh kalian pilih teman dekat rumah. Mungkin ada teman yang satu sekolah, kebetulan misalkan beda kelas dan masih belajar sama Bu ini, boleh biar kalian bermain. Atau boleh juga kalau tidak ada teman ya mungkin anggota keluarga boleh, sama adik, sama kakak, atau sama ayah kalian boleh. Atau kalaupun nggak ada tetangga nih, sekolahnya beda, bukan di SMP 10 tapi dia seumur dengan kalian, itu juga boleh. Silakan pokoknya cari lawan yang kira-kira bisa diajak bermain oleh kalian. Ya, kemudian kalian bermain sebanyak 2 set. Nah, siapakah yang menjadi pemenangnya? Kalian tulis. Jadi sampai 2 set ya. Skornya tulis di daftar tugas di e-learning. Misalkan kalian tulis set pertama kemenangannya itu adalah 19-21. Set kedua misalkan 15-14.
21. Dan sebutkan siapa yang menang. Misalkan pemenangnya adalah yoga misalkan, atau pemenangnya misalkan Oneka 9F, atau malah tetangga kalian atau teman kalian yang menang, ya nggak apa-apa. Ini hanya permainan. Yang penting kalian bisa melakukan gerakan-gerakan bulu tangkis. Yang penting kalian bergerak supaya kalian tetap sehat ya. Yang kedua, kalian foto kegiatan kalian selama bermain bulu tangkis. Kalian foto kegiatan-kegiatannya, nanti kalian pilih mana 2 yang terbagus. Minimal 2 deh boleh. Jangan terlalu 1 ya. Paling tidak ada 2 foto yang kalian kirimkan ke Bu Indi. Kemudian kirim di WA grup. Kita kan sudah punya grup Mapel. Nah, kalian silakan kirim foto-foto tersebut ke grup WA supaya teman kalian termotivasi. Supaya teman kalian juga mau melakukan hal atau melakukan tugas tersebut. Berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai ya. Yang pertama, tujuan kalian adalah ingin sehat. Ya, kalaupun kalian kalah tidak masalah. Yang terpenting kalian melakukan permainan bulu tangkis. Bagus kalau kalian bisa menang. Ya, oke, itu tugas kalian, jangan lupa dicatat. Oke, sekian penjelasan mengenai permainan bulu tangkis ini. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa protokol kesehatannya. Karena pandemi ini masih ada, wabah ini masih ada, penyakit ini masih ada, jadi kalian harus hati-hati. Jangan lupa menggunakan masker kemanapun kalian pergi ya. Jangan lupa sering-sering mencuci tangan. Atau membawa hand sanitizer di dalam tas kalian, itu juga lebih baik. Ya, dan jangan lupa makan makanan sehat dan berolahraga. Jangan tidur aja tuh, jangan rebahan aja, tapi lakukan kegiatan. Ya, oke. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan berhasil. Jadi kalau kalian ingin sukses, kalian ingin berhasil, kalian ingin mendapatkan nilai yang baik, berikan dulu yang terbaik. Insya Allah, kalau prosesnya baik, hasilnya pun akan baik. Kalau kalian memberikan yang terbaik, hasilnya pun akan menjadi terbaik. Oke anak-anak, Bu Indi yakin kalian pasti bisa. Ya, oke. Sekian materi dari Ibu ya. Oke, sekian materi dari Bu Indi. Semoga kalian bisa paham mengenai permainan bulu tangkis. Silakan catat materi tersebut di buku catatan kalian. Ya, kita simpulkan sedikit. Jadi tadi permainan bola kecil itu adalah permainan yang menggunakan bola kecil atau shuttlecock. Permainan bola kecil tadi ada bulu tangkis, ada tenis meja, ada rounders, ada softball. Nah, yang akan kita pelajari itu cukup bulu tangkis dan tenis meja. Untuk saat ini tadi Bu ini baru menjelaskan mengenai bulu tangkis. Nah, pertemuan selanjutnya mungkin nanti Ibu akan menjelaskan tentang tenis meja. Oke. Anak-anakku sehat-sehat selalu, jangan lupa berdoa. Ya, jangan lupa selalu berdoa supaya kita selalu sehat dan kita bisa bertemu nanti pada saat tatap muka. Semoga sekolah cepat dibuka supaya kita bisa bertemu dan bertatap muka ya. Sehat selalu anak-anak ganteng, anak-anak cantik, anak-anak sehat. Semangat terus ya. Manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia yang akan berhasil. Bu yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Siapa yang paling kuat prosesnya, usahanya, pasti hasilnya yang terbaik. Ya, oke. Terima kasih untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa absen diisi. Ibu sudah memberikan list di grup, silakan kalian isi absennya karena Ibu tidak bisa melihat di e-learning. Jangan lupa juga tugasnya. Ya, terima kasih anak-anak. Selamat pagi, sehat selalu. Ya, semoga Allah selalu memberkahi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.